Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Usai puncak Gunung Semeru diguyur hujan, banjir lahar hujan terjadi di sejumlah aliran sungai pada Minggu sore. Peristiwa tersebut membuat sejumlah penambang pasir panik menyelamatkan diri. Waspada yang di bawah, waspada. TCP label ini sudah kabur semua, waspada yang di bawah. Kepanikan sejumlah penambang pasir ini terjadi di daerah aliran Kali Lanang, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Para penambang pasir menyelamatkan diri setelah petugas menginformasikan terjadi banjir lahar hujan Gunung Semeru. Banjir lahar membawa material vulkanik berupa pasir dan bebatuan menerjang sejumlah daerah aliran sungai dengan debit yang besar. Akibat banjir lahar hujan ini, jalur alternatif Lumajang-Malang melalui Curah Kobokan ditutup total. Tidak hanya banjir lahar hujan, petugas juga memantau gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengeluarkan awan panas usai terjadi hujan deras di puncak gunung. Awan panas guguran tadi atau awan panas yang terjadi kisaran pukul 14.40, dengan adanya itu kita langsung diberikan peringatan oleh BPGA Gunung Sawur dan langsung kita bisa menghubungi para pelaku-pelaku kegiatan tambang di sekitar bantaran maupun masyarakat sekitar bantaran ini. Secara visual kelihatan apa? Kalau secara visual saat terjadi awan panas tadi itu kondisinya gelap. Jadi tidak terlihat antara asap awan panasnya maupun awan tebalnya. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang disiagakan 24 jam di pos pantau Curah Kobokan untuk menginformasikan aktivitas vulkanik Gunung Semeru kepada warga. Petugas mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak beraktivitas di wilayah terlarang. Sebab selain hujan deras yang sudah mulai sering terjadi di puncak gunung, status gunung api ini berada di level 2 waspada. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, jika mencari spot wisata menantang namun penuh sensasi, air terjun Belawan di Bondowoso mungkin layak jadi pilihan. Tersembunyi di celah tebing pegunungan, air terjun ini memiliki karakteristik dan keunikan sebab mengalir sangat deras hingga seolah menghilang ke perut bumi. Air terjun ini mengalir di tengah lebatnya hutan di Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Bondowoso. Derasnya aliran air di celah tebing pegunungan seakan membelah keheningan desa di lereng pegunungan Ijen. Ya, inilah air terjun Belawan yang bersumber dari puncak kawah Gunung Ijen. Spot ini berjarak kurang lebih 3 jam perjalanan ke arah timur dari pusat kota Bondowoso. Butuh perjuangan ekstra untuk menuju lokasi ini. Setelah berjalan kaki melewati kebun sawi, pengunjung harus melewati sejumlah anak tangga serta menembus jalan setapak berbatu. Saat kaki mulai letih, ada sumber kecil yang bisa digunakan sekadar untuk membasuh muka. Namun, lelah berjalan tak lama lagi akan terbayar. Sebab air terjun Belawan hanya berjarak sekitar 30 meter dari sumber air ini. Kebun sawi, terus ada juga pohon-pohon alpukat, ada juga anak tangga, dan juga tadi kita menemukan sumber air panas. Jadi meskipun medannya terbilang cukup sulit, tapi bisa dilihat di belakang itu sudah terbayarkan sekali. Cukup menarik ya, karena alirannya benar-benar deras dan juga ditambah lagi di dinding tebingnya itu ada lumutnya begitu bagus, jadi seakan-akan ini jadi tampak lebih sempurna. Sebelumnya sudah pernah ke sini? Belum, ini pertama kali saya ke sini dan cukup menarik dan saya pasti akan datang lagi. Air terjun ini terlihat semakin eksotis sebab mengucur deras dari celah tebing, sehingga airnya seolah menghilang ke perut bumi. Deretan lumut yang menyelimuti tebing bebatuan menambah pesona air terjun Belawan. Momen ini pun tak disia-siakan oleh siapapun tanpa mengabadikannya dengan kamera. Menariknya lagi,
Pengunjung tidak ditarik biaya alias gratis untuk masuk ke spot air terjun ini yang masih jarang dikunjungi pecinta wisata pegunungan. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Saudara, warga desa Gegeh di Kabupaten Pamekasan punya cara agar perekonomian desanya meningkat. Memanfaatkan pohon siwalan yang tumbuh subur di desanya, warga mengolahnya menjadi berbagai macam kerajinan hingga minuman kopi. Inilah Berani Berubah, pohon siwalan penghasil cuan. Itu ada musibah, yaitu ada pandemi COVID-19. Jadi saya berpikir, setelah saya observasi, ternyata masyarakat desa Gegeh itu kebanyakan mata pencahariannya tani. Selain itu juga banyak pohon siwalan dan pohon kelapa. Jadi saya berpikir gimana caranya mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa Gegeh. Karena saya melihat taraf ekonomi masyarakat kami masih di bawah rata-rata. Jadi saya bekerja sama dengan beberapa universitas dan tenaga ahli untuk bisa menciptakan produk ataupun usaha yang bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa. Akhirnya kita bisa menciptakan beberapa UMKM yang ada di desa. Misalkan itu kan piring lidi ya, itu lidinya dari pohon siwalan, daun pohon siwalan, yang mana biasanya itu cuma dibuang ataupun dibuat tempat untuk, kalau orang Madura itu tempat tungku, cuman dijadikan kayu bakar. Selain itu juga pohon buah siwalan yang tua itu kan biasanya tidak bisa dipakai apa-apa. Itu kita olah lagi, akhirnya menjadi minuman rasa kopi. Itu hasil ekstrak dari siwalan tua yang sudah dibuang, itu kita olah akhirnya menjadi ekstrak siwalan. Ingin merubah mindset warga di sini yang kebiasaan sehari-harinya itu hanya duduk ngobrol-ngobrol dengan tetangga tanpa menghasilkan sesuatu. Kemudian kami juga ingin meningkatkan perekonomian warga sehingga dapat mengentas kemiskinan yang ada di sini. Sudah sekitar 2 tahun. Ya, cuma ibu rumah tangga. Setelah ada pelatihan dari program desa, jadi saya juga ikut pelatihan dari program desa, dan alhamdulillah bisa membantu ekonomi keluarga saya. Bisa dapat 800.000 atau sampai 1 juta. Bagi masyarakat desa dan para pelaku UMKM, kita harus semangat untuk berkreasi, merubah dari yang biasa menjadi luar biasa, berpikir out of the box sehingga apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Semangat dan berani berubah. Peringati Hari Pahlawan, pelajar di Lamongan tampilkan pentas tari dan seni budaya Nusantara. Informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi.